Kembali bersama saya Valentino Wariki dari Battle Belajar Teologi. Pada konten kali ini kita akan mempelajari tentang imperfect pasif atau middle indikatif. Nah, bagaimana perumusan serta cara menerjemahkannya? Mari simak pembelajaran berikut ini. Baik, kali ini kita mempelajari imperfect, middle, dan pasif indikatif. Baik imperfect middle ataupun imperfect pasif ya memiliki bentuk yang sama. Yang dimaksud dengan bentuk tentu pola akhiran yang akan menjadi identitas dari imperfect middle ataupun pasif indikatif. Imperfect sama seperti bentuk aktifnya ya, artinya baik middle maupun pasif sama seperti bentuk aktifnya itu memiliki ya, tujuan untuk menunjuk pada kegiatan yang linear atau berkelanjutan yang telah terjadi di masa lampau. Nah, jika imperfect middle indikatif adalah subjek yang melakukan kegiatan untuk diri sendiri, maka imperfect pasif indikatif menunjukkan kondisi ketika subjek dikenai suatu kegiatan. Nah, untuk merangkainya, maka ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Tentu yang pertama adalah augment A. Ini tujuannya tentu untuk menunjuk pada atau memberikan identitas terhadap suatu aktivitas di masa lampau. Lalu kedua, stem verbanya. Yang ketiga, vokal penghubung, ya, baik omikron maupun epsilon. Nah, seperti O, ya seperti biasa dia digunakan ketika di depan huruf mu dan nu, sementara epsilon di luar dari huruf mu dan nu. Artinya bisa beta atau lambda dan sebagainya. Dan berikutnya adalah memiliki akhiran middle atau pasif indikatif sekunder. Apa aja? Nah, di sini adalah jawabannya. Untuk orang pertama tunggal, ya, man. Orang kedua tunggal, so. Orang ketiga tunggal, to. Dan orang pertama jamak, meta. Orang kedua jamak adalah ste. Dan orang ketiga jamak adalah ento. Nah, untuk kasus khusus di orang kedua tunggal, ya, yang misalkan kita gunakan kata kerja atau verba luo seperti biasa. Nah, misalkan ini bentuk yang mungkin terjadi ya, elu eso. Tapi dalam tata bahasa Yunani ya, sigma ini harus mengalami harus dihilangkan ya. Lalu kemudian epsilon dan omikron mengalami kontraksi atau suatu perpaduan yang menjadikan bentuk baru yaitu o di sini ya. Sehingga dari elu eso menjadi eluo. Itu untuk orang kedua tunggal, khusus untuk orang kedua tunggal. Ini merupakan tabel contoh dari bentuk imperfect middle indikatif beserta terjemahannya ya. Contoh di sini eluomen. Jadi I was losing myself atau I was losing for myself. Nanti ini bisa bergantung pada konteks kalimatnya, juga bisa berdasarkan selera ya, selama itu fit atau pas untuk dibahasakan. Lalu ada eluo, you were losing yourself. Lalu orang ketiga tunggal, elueto, he, she atau it was losing, tambahkan himself, herself atau itself. Jadi misalkan he was losing himself dan selanjutnya. Sementara untuk orang pertama jamak, eluometa, we were losing ourselves. Lalu elueste, you were losing yourself. Dan eluonto, they were losing themselves. Lalu berikutnya contoh untuk pasifnya. Ya, eluomen menjadi I was being loose. Lalu eluo, you were being loose. Elueto menjadi he atau she atau it was being loose. Eluometa, we were being loose.
lalu LUST, you were being loose, dan LWONTO, they were being loose. Ada berikutnya untuk kasus kata kerja yang defektif atau deponent dalam kaitan dengan imperfect, ya. Dalam hal ini pasif dan middle-nya, tentu dia akan menyesuaikan dengan akhiran daripada imperfect. Jadi artinya misalkan dia defektif atau deponent di present tense, ya, maka di imperfect tense pun dia akan tetap mengikuti bentuk deponentnya. Nah, contoh di sini ada kata kerja atau verba erkomai menjadi erkomen. Ya. Epsilonnya mengalami perpaduan dengan augment E yang ada di dalam rumusan imperfect pasif ataupun middle, sehingga diperpanjang menjadi eta. Nah, lalu untuk vokal penghubung tetap omikron, tetapi untuk akhirannya, ya, berganti menjadi akhiran imperfect middle atau pasif, ya. Dalam hal ini kita gunakan contoh orang pertama tunggal, akhirannya adalah men. Jadi dari erkomai menjadi erkomen. Dan ini berlaku untuk seluruh kata kerja defektif ataupun deponent. Ada kalimat kan pros Kai adalah conjunction yang bisa diartikan dengan and, lalu pros merupakan preposisi yang case-nya akusatif yang bisa diartikan toward, lalu ton artikel akusatif masculine singular the, dan topon noun akusatif masculine singular place. Ekenon merupakan demonstrative pronoun yang merupakan akusatif masculine singular yang artinya that. Lalu ho artikel nominatif masculine singular yang artinya the, dan matetes noun merupakan case nominatif masculine singular disciple, dan yang terakhir apes teleto verb, ya, lalu imperfect pasif indikatif third singular he was being sent. Kita susun kalimatnya setelah berhasil melakukan penguraian atau parsing beserta arti-artinya. Cari dulu tentu yang paling utama yang case-nya nominatif jika di situ ada noun. Nah, di sini dalam hal ini nounnya disebutkan dengan matetes, ya. Tentu sertakan artikel di depan, berarti karena dia nominatif ditaruh di depan setelah bentuk conjunction. And the disciple, baru kita masukkan verbnya atau kata kerjanya apes teleto yang artinya he was being sent. Was being sent, ingat, ya, di sini he-nya menghilang. Kenapa? Karena sudah ada disciple sebagai nominatif. Toward adalah preposisinya, ya. That place sebagai bentuk akusatif, ya. Topon bentuk akusatif, place, ya. Walaupun topon disertai artikel, tapi ingat sudah ada demonstratif pronoun ekenon, ya, yang bisa menggantikan posisi artikel supaya tidak bertele-tele kalimatnya. Jadi, and the disciple was being sent toward that place. Inilah bentuk terjemahan setelah kita melakukan parsing atau penguraian kata beserta mencari artinya. Baik, sekian untuk materi imperfect pasif dan middle indikatif. Demikian konten kita kali ini tentang imperfect pasif dan middle indikatif. Sampai jumpa di pembelajaran Yunani serta materi yang lainnya. Salam.